Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pengajian kita minta berkah dari Allah SWT. Kita sama-sama bacakan umul kitab agar kiranya apa yang kita kaji nanti kita dibimbing oleh Allah, pertanyaan dibimbing oleh Allah, dan jawaban juga dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pengajian kita sehingga kita bisa sami'na wa ata'na. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bella, tema hari ini adalah janji Allah itu adalah benar. Di mana sebelumnya kita harus tahu dulu apa saja janji Allah itu. Pertama, Allah punya janji paskuruni askurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Itu janji yang pertama. Janji Allah kedua, berdoalah kamu kepadaku. Siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan berikan. Yang ketiga, Allah punya janji bersyukur. Bersyukurlah kamu kepadaku, akan kutambah nikmat. Jika kamu kufur, azabku sangatlah pedih. Janji Allah keempat, bahwasanya Allah membuat janji siapapun yang bermohon ampun kepada Allah, Allah akan ampunin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam kesenang dan gembira, ingatkan janji Allah. Bila kita buka janji Allah yang pertama adalah di suratnya Al-Baqarah ayat 152. Suratnya Al-Baqarah ayat 152. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum waskuruli wala takburun. Shadaqallahul azim. Dibaca. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, Allah katakan, ingatlah kamu kepadaku. Bagaimana cara kita ingat kepada Allah? Allah jelaskan, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kita mengingat Allah itu sholat, dan kita mengingat Allah itu berzikir. Maka Allah katakan, berzikirlah kamu pagi dan petang. Jadi selalu ingat kepada Allah. Nah, Allah katakan bahwasanya jika kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Masya Allah, luar biasa ya. Kita diingat oleh Pak Wali Kota saja enak. Pak Wali Kota ingat sama Ustadz Habib. Kan seneng. Mana Bapak Pasti Al-Furqan, mana Ustadz Habib. Waduh, ingat, senang banget ini. Ini wali kota yang ingat sama kita. Tapi ini yang ingat sama kita ini adalah Allah. Nah, kalau Allah ingat kepadaku, Allah katakan bahwasanya bersabarlah kamu itu dalam menunggu utapan dariku. Sesungguhnya kamu itu dalam pengawasanku, maka bertasbihlah kamu mujiku setelah kamu berdiri bangun tidur. Nabi Allah katakan, kalau kamu ingat padaku, kamu tuh kuawasi selalu dan aku tahu isi hatimu. Coba kita lihat cara Allah ingat kepada kita, memberikan rezeki kepada kita. Seseorang yang jualan nasi, ini 5 kilo, berasnya 5 kilo, besok 5 kilo, lusa 5 kilo. Ya. Yang belinya orang beda-beda. Toh habisnya 5 kilo. Mengapa demikian? Allah memberikan rezeki kita itu berdasarkan takarannya. Contoh, misalkan Ustadz Habib bilang, kenapa Ustadz saya tidak bisa menjadi kaya punya perusahaan 10? Allah takut nanti
nanti Ustadz Habib punya perusahaan 10, lupa kepada Allah. Jadi Allah cinta kepada kita itu bukan berarti semata-mata dia memberikan harta yang banyak. Allah mencintai kita itu, mengingatkan kita itu, menyetel, membuat program-program kepada kita untuk mencapai ketakwaan kita sehingga kita adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat kok ada orang tidak sholat, tidak ngaji, tidak bersedekah, kok dia kaya raya, tidak pernah sakit, tidak pernah demam, tidak pernah punya masalah, tidak pernah goncangan. Dia mendapatkan rezeki istidroj, rezeki yang dibiarkan oleh Allah. Nah, sebenarnya Allah mengingatkan kita itu dengan kita sakit, dengan kita goncangan, dengan kita bermasalah, dengan kita kekurangan, dengan kita dikatain orang lain, itu ciri-ciri Allah ingat kepada kita. Allah selalu kirimkan kepada kita. Apa kirimannya? Allah mempunyai 3 kiriman. Pertama goncangan, yang kedua kata-kata menyakitkan, yang ketiga adalah kekurangan. Itu kiriman dari Allah. Coba kita lihat, pada saat orang sakit, orang tuh dekat sekali pada Allah. Selalu menyebut nama Allah, 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 Allah. Dan juga pada saat sakit itu, kita doa kita tanpa batas dengan Allah. Tanpa batas dengan Allah. Maka dicontohkan Nabi Ayub bahwasanya dia sakit, begitu dia berdoa, anni masani yadurun wa anta arhamur rahimin. Maka langsung dijawab oleh Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat dia sakit, Nabi Sulaiman diuji oleh Allah, tergeletak di atas kursi. Maka Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, berikan aku istana yang belum dimiliki, yang tidak dimiliki oleh orang sesudahku. Maka Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan yang paling mewah di muka bumi ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah katakan bersyukurlah kamu kepadaku. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Pertama, kita selalu mengucapkan menghadirkan Allah dalam kehidupan. Itu orang bersyukur. Selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, nikmat yang Allah berikan digunakan untuk kebaikan. Tadi saya bicara sama Alif, ya kita bersyukur pada Allah. Walaupun capek-capek kita pindah-pindah dari malam, dari ke subuh lagi, kita bersyukur pada Allah. Kadang banyak orang ingin isi ceramah, isi kajian, tapi tidak ada tempatnya. Tapi kita bersyukur pada Allah. Nah, Allah tuh menguji kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Maka Allah jelaskan di Al-Baqarah terakhir itu, sesungguhnya aku menguji kamu itu sesuai dengan kemampuan kamu. Tapi kadang-kadang manusia selalu mengeluh bahwasanya aku tidak sanggup, ujian ini besar, ujian ini besar. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi juga ujian kita. Semakin tinggi iman kita, semakin banyak juga kekurangan kita. Semakin tinggi juga iman kita, semakin banyak orang yang mengatain kita. Saya kasih contoh. Ustadz Abdul Somad, tidak semua orang yang senang. Bahkan dia mau berdakwah pun didemon, ditolak. Ustadz Bahasa Lama, ya semakin tinggi dia, semakin banyak orang yang mengatainya. Ustadz Adi Hidayat, semakin tinggi dia, semakin banyak orang yang menghujatnya. Karena apa? Semakin tinggi kita itu, semakin tinggi juga ujian kita. Semakin tinggi juga ujian kita. Maka Allah katakan, bersyukurlah kamu kepadaku, jangan ingkar terhadap nikmatku. Maka Allah jelaskan, sesungguhnya semua nikmat itu dari aku, dan semua bencana itu dari kamu sendiri. Jadi Allah menjelaskan di surah An-Nisa 79, semua nikmat itu dari aku, berarti Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Tapi bencana itu akibat dari perbuatan kamu sendiri. Jadi Allah itu tidak pernah memberikan bencana kepada kita, tetapi bencana itu dari ulah kamu sendiri. Coba kita baca di surat An-Nisa ayatnya 79. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiati famin nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Yang artinya
Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Di sini Allah katakan kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Keburukan apapun yang menimpa kamu adalah kesalahan diri kamu sendiri. Kami mengutus Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia. Ya, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Contoh ini kebaikan, kita diberi Allah kesehatan. Allah memberikan kesehatan pada kita. Andaikan kita sakit, Allah katakan, aku yang membuat kamu sakit, aku yang membuat kamu sehat. Nah, keburukan apapun adalah akibat perbuatan kamu sendiri. Contoh, kita kena asam urat. Akibat dari apa? Kita terlalu banyak makan kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan. Coba kalau saya banyak makan kacang, apakah Habib yang kena asam uratnya? Bukan. Ya, kita kena gula darah. Ya, karena kita banyak minum yang manis-manis. Minum marjan, minum apa, makan malam dan sebagainya. Malam-malam sebelum tidur makan nasi, maka kita kena gula darah. Apakah mungkin saya makan nasi malam-malam, minum gula malam-malam, yang kenanya Alif? Tidak mungkin. Jadi keburukan apapun adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Nah, apapun keburukan kita ini, biasanya kita melakukan keburukan ini karena faktor tidak tahu. Saya kasih contoh. Dulu kita sebelum tidur makan makan agar nyenyak tidurnya. Padahal itu bahaya. Setelah kita tahu bahwasanya sebelum tidur jangan makan nasi, kita tidak mau melakukannya lagi. Kalau dulu sebelum tidur beli palapa dulu satu bungkus. Udah kenyang tidur. Ya, tanpa kita sadari kita tuh merusak diri kita sendiri. Pun Allah katakan, semua keburukan itu akibat kamu sendiri. Contoh, dulu ada orang meminta-minta kita marah. Ya, ternyata orang meminta-minta itu tanda Allah akan ganti rezeki kita. Maka sekarang kemarahan kita itu kita akan ganti sekarang mencari mana orang yang meminta-minta. Dulu ada kerabat yang datang mau pinjam uang, kita marah. Sekarang kita menunggu kerabat kita datang. Sebenarnya agar kita mendapat berkah Allah, bagaimana caranya kerabat kita itu harus merapat ke tempat kita. Merapat ke tempat kita, datang ke tempat kita. Nah, ini semua kita lakukan, kesalahan itu akibat kita tidak punya ilmu tadi. Maka Allah katakan, manfaat ilmu itu pertama akan mengangkat derajat kamu. Yang kedua, Allah membuatkan kamu rasa takut. Yang ketiga, Allah katakan bahwasanya dengan orang yang berilmu itu dia mudah memperoleh surga, mudah memperoleh kebaikan-kebaikan. Maka Allah jelaskan di sini, kebaikan apapun dari aku. Orang yang punya ilmu, dia tahu apa kebaikan itu. Oh, ini saya lakukan akan mendapat balasannya ini. Ini saya lakukan resikonya ini. Ini kembali kepada orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu, dia bisa mengingat Allah. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, seolah-olah rezeki, rahmat itu bukan dari Allah. Karena usahaku, karena kerjaku, karena kepintaranku, karena sekolahku. Itu kembali ke Korun. Korun itu enggak sekolah. Aku bisa kaya begini karena kepintaranku. Itu ilmu Korun zaman dulu. Ya, kembali ke bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam ya, dia kaya, dia juga punya keahlian, bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan. Nabi Sulaiman mengatakan, aku diberikan ilmu seperti ini. Ini adalah ujian dari Allah. Nah, orang-orang yang berilmu menganggap bahwasanya dia itu selalu diuji oleh Allah, di mana Allah itu menguji dengan kebaikan dan keburukan. Kalau kita tidak bisa diuji dengan kebaikan, kita akan diuji dengan keburukan. Coba kita lihat, ada orang diuji dengan kekayaan. Dia tidak bisa diuji dengan kekayaan, Allah uji dia dengan kemiskinan. Allah uji dengan kemiskinan. Jadi Allah itu mempunyai dua ujian, ujian kekayaan dan ujian kemiskinan. Masya Allah luar biasa. Nah, kita kembali ke surah Al-Baqarah tadi 152 tadi. Paskuruni askurkum waskuri wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan ingkar terhadap nikmatku.
Nah, bagaimana caranya? Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabirin. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi mengapa Allah memberikan ujian kepada kita? Mengapa Allah memberikan goncangan kepada kita? Mengapa Allah memberikan sakit kepada kita? Allah menyuruh kita agar sabar sehingga Allah bisa bersamanya. Begitu kita diuji, kita sabar, maka Allah bersama kita. Ustadz, bagaimana cara Allah bersama kita? Nanti Allah datangkan kepada kita orang-orang yang baik. Allah datang kepada kita orang-orang yang belum kita kenal, orang-orang yang baik. Allah datang kepada kita orang-orang yang mendapatkan pelajaran bagi kita. Nah, itu ciri-ciri Allah itu sayang pada kita, Allah bersama kita. Tapi pada saat Allah tidak bersama kita, Allah tidak sayang kepada kita, Allah datangkan orang-orang yang jahat kepada kita. Maaf, Allah datangkan perempuan nakal, Allah datangkan preman, Allah datangkan orang yang menipu kita, Allah datangkan orang yang mengajak berbuat jahat, Allah datangkan juga orang mengajak kita berbuat maksiat, Allah datangkan orang yang mengajak kita untuk narkoba, untuk sabu-sabu, untuk hektesi, untuk ganja. Itu adalah ciri-ciri kita dibiarkan oleh Allah. Allah datangkan orang-orang yang jahat kepada kita. Tapi pada saat Allah sayang kepada kita, Allah menguji kita dengan sabar, Allah datangkan orang-orang yang baik. Tiba-tiba saya kenal dengan si A, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Maka Allah katakan, kalau orang yang sabar seperti ini, nanti kalau dia mati, jangan katakan mati. Kalau orang yang benar-benar ingat kepadaku, bersyukur kepadaku, dan dia selalu meminta kepadaku, kalau dia mati, jangan katakan mati. Coba kita baca ayat berikutnya, artinya saja Habib. Al-Baqarah 154. Al-Baqarah 154 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Allah katakan kalau orang yang selalu ingat kepadaku dan selalu bersyukur kepadaku dan selalu meminta kepadaku dengan sholat dan sabar, nanti aku bersamanya. Kamu jangan katakan dia mati kalau dia mati. Nanti pada saat dia mati, matinya secara baik. Mati secara baik. Dijelaskan bahwasanya apa yang kamu dapatkan wahai orang bertakwa, yang kami dapatkan adalah kebaikan. Di mana orang-orang yang baik itu dimatikan dengan cara baik. Dimatikan cara baik. Dan Allah katakan kalau dia mati nanti kumatikan secara baik, jangan kamu katakan mati dia ini. Sebenarnya dia itu hidup dan dia mendapatkan rezeki yang kamu tidak tahu rezekinya apa. Itu rahasiaku. Masya Allah luar biasa. Ini luar biasa janji Allah kepada orang yang ingat kepada Allah. Coba kita lihat. Orang yang selalu ingat pada Allah, insya Allah matinya nggak susah. Namun sebaliknya orang yang lupa kepada Allah, matinya ngorok. Ngorok. Bahkan dipukul oleh malaikat. Pernah kita bahas ya. Di surat 850. Orang yang lupa kepada Allah matinya ngorok, dipukul oleh malaikat, dipukul di depan dan dipukul di belakang. Maka ngoroknya 2 kali. Ngorok pertama, dia agak nunduk, ngorok keduanya ini yang nanti ini ngangkat. Kenapa demikian? Karena dipukul di belakang. Dijelaskan di suratnya An-Anfal ayat 50. Itu pernah kita bahas ya. Pernah kita bahas. Nah ini janji Allah kalau kita ingat kepada Allah. Janji Allah kedua yaitu Allah meminta kita bersyukur. Coba kita buka surat 14 surat Ibrahim ayatnya 7 ya. Surat 14 ayat 7. Surat Ibrahim ayatnya 7. Boleh Bib? Baik. Astaghfirullah rabbukum. Suratnya 14 ayatnya 7. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Dan ingatlah Tuhan kamu memaklumkan.
Sesungguhnya jika kamu bersyukur akan kutambah nikmat. Jadi Allah tuh meminta kita bersyukur saja. Akan kutambah nikmat secara otomatis nih. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, azabku sangatlah pedih. Nah Allah katakan bahwasanya orang bersyukur itu ada 3 cirinya. Pertama, dia selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan. Yang kedua, dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, nikmat yang Allah berikan digunakan untuk kebaikan. Cuman 3 ini cirinya. Orang yang bersyukur selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan. Dia yakin bahwasanya dia dijaga oleh Allah. Dia yakin bahwasanya dia diawasi oleh Allah. Saya kasih contoh. Bapak Ibu sekalian, pada saat pesta anaknya, tiba-tiba undangan ini meledak banyak. Orang yang bersyukur dia yakin makannya diatur oleh Allah. Allah tidak akan menghinakan saya. Allah tidak akan menghinakan saya. Tapi bagi orang yang belum menghadirkan Allah, begitu undangan banyak takut. Undangan tidak makan, nanti memalukan, nanti membuat hina. Jadi orang bersyukur dia yakin Allah tidak akan menghinakan saya. Jadi orang bersyukur itu luar biasa. Dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan keberkahan hidupnya. Nah orang-orang yang bersyukur ini nanti akan diuji oleh Allah. Orang menghadirkan Allah ini akan diuji oleh Allah. Salah satu ujiannya, tadi ada goncangan tadi, pada saat kita bersyukur Allah akan menguji orang yang datang kepada kita, yang meminta-minta kepada kita. Dengan dalil yang berbeda. Semakin tinggi iman kita, semakin berbeda cara orang meminta kepada kita. Coba kita lihat ujian orang bersyukur dengan harta ya. Ya, suratnya 6 ayat 52 dan 53 ini ujian orang bersyukur dengan harta. Surat 6 ayat 52 dan 53. Surat 6 ayat 52 dan 53. Quran surat 6 surah Al-An'am ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di petang hari, mereka mengharapkan keridhoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang yang zalim. 53 artinya, demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang kaya dengan sebagian lain orang miskin, agar mereka orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita ditinggikan oleh Allah menjadi pejabat, menjadi pemimpin, menjadi pengusaha, menjadi leader, ya, menjadi ada kelebihan sedikit. Allah menguji kita. Apakah kita ini orang bersyukur, apakah kita orang kufur? Maka di sini janganlah engkau mengusir orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari. Mereka itu ingin mendapatkan keridhaan dariku. Kamu tidak menanggung bebannya dan dia tidak menanggung bebanmu. Ada hak apa kau mengusirnya, ada hak apa kau menghinanya. Dan aku telah menguji sebagian kamu orang kaya. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka itu orang kaya dan sebagian mereka itu orang miskin. Agar mereka orang kaya itu berkata, orang seperti inikah yang mendapat ridho Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam keluarga itu 7 saudara, misalkan keluarga ini miskin. Nanti ada yang satu orang yang memutuskan rantai kemiskinan itu. Misalkan 7 saudara, nomor 4 ini memutuskan rantai kemiskinan itu, dia menjadi kaya. Nah nanti pada saat dia kaya, nanti saudaranya merapat dengan dia. Kalau dia ini orang yang bersyukur, semakin saudaranya merapat dengan dia, dia semakin bahagia. Semakin saudaranya mau pinjam uang dengan dia, dia semakin bahagia. Semakin saudaranya ingin minta tolong dengan dia semakin bahagia. Mengapa demikian? Dia merasakan dulu waktu masih kecil, satu susuan, satu ibu, satu bapak
makan sama-sama, makan ubi sama-sama, gizi yang sama, tapi aku lebih. Dia bersyukur, bukti dia bersyukur, dia akan baik kepada kerabatnya. Dia akan baik kepada kerabatnya. Ini secara internal. Secara eksternal, nanti Allah akan giring orang-orang yang meminta padanya. Minta tolong, minta pendapat. Ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, saya kadang dari pagi sampai malam, tiba-tiba jam 10 malam ada yang datang. Ya, ada apa? Tetap kita ladenin. Ya, kalau kita kupur kita tolak, maaf Pak sudah malam. Tapi kalau kita bersyukur bahwasanya Allah menguji saya dalam keadaan capek, didatangkan orang ingin bertemu dengan saya. Coba kalau kita tidak tahu cara bersyukur, kita akan tolak. Maaf sudah istirahat. Ya, maaf sudah istirahat gitu ya. Kalau kita bersyukur, kita ladeni mereka. Karena siapa? Siapa yang menggerakkan dia bertemu dengan kita adalah Allah. Adalah Allah. Maka Allah menguji kita dengan orang yang meminta-minta. Dengan orang yang ngutang uang. Dengan orang yang membuat estimasi dengan kita. Contoh Bang Bapak Ibu sekalian. Saya itu hampir setiap minggu banyak yang datang mau pinjam uang. Pinjamnya nggak tanggung-tanggung Pak Haji. Pinjam 200 juta. 100 juta. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Terakhir saya bilang, Ustadz ini, kalau jadi Ustadz saya bilang, itu bersedia pendapatannya terbatas. Tapi rezekinya banyak. Dia bingung, rezekinya banyak. Kenapa begitu Ustadz? Maksudnya apa? Kalau pendapatan Ustadz itu terbatas. Tapi rezekinya banyak. Karena rezeki itu yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Biasanya Ustadz itu sedekah terus, sedekah ilmu, sedekah makanan, sedekah apa, itulah rezeki sebenarnya. Ya, yang kita pakai, satu hari Ustadz tuh kadang ganti baju 3 kali, saya bilang. Ya pagi, mau lagi ada acara lagi, saya mandi dulu, ganti baju lagi. Sore nanti jam 2 ngisi lagi, ganti baju lagi. Malam saya ganti lagi, jadi 4 kali ganti baju. Berarti rezekinya banyak jika rezeki itu. Ya, makanannya banyak juga. Ya, ke sana dapat minum, di sana dapat makan. Jadi banyak rezekinya, tapi pendapatan terbatas. Gitu. Yang benar itu bukan banyak pendapatan, tapi banyak rezekinya Ustaz itu. Karena kita ngaji ini rezeki. Rezeki yang paling mulia itu kita ngaji nih. Ini rezeki yang paling mulia. Karena Allah katakan rezeki yang paling baik itu adalah Al-Quran. Di surah Ar-Rahman ya, rezeki yang paling baik itu adalah Al-Quran ini. Kita ngaji itu. Masya Allah luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi orang bersyukur diuji selalu. Diuji dengan apa? Ciri-ciri Allah akan nambah nikmat dengan kita, saudara kita minjam uang. Pada saat saudara kita mau minjam uang, dia tidak bayar, sebenarnya Allah akan nambah nikmat kepada kita. Tapi kalau kita keluarkan kata-kata yang tidak baik kepada saudara kita, yang pinjam uang dengan kita tidak lolos dengan ujian itu. Maka nikmat itu Allah pending lagi. Allah pending lagi. Coba Bapak Ibu sekalian, pada saudara kita minjam uang 500 ribu, 1 juta, dia tidak punya uang kita bebaskan. Kita bebaskan, ditambah nikmatnya. Tapi kalau keluar kata-kata bahwasanya saudara-saudara tapi uang tidak bersaudara, maka Allah akan tarik nikmat itu. Allah akan tarik nikmat itu. Masya Allah luar biasa ya. Luar biasa janji Allah. Maka Allah katakan, kalau kamu bersyukur ku tambah nikmat, kalau kamu kupur azabku sangatlah pedih. Coba kita lihat bahwasanya orang bersyukur menghadirkan Allah. Yang kedua selalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi orang yang bersyukur itu sakit alhamdulillah, kecurian alhamdulillah. Maaf saya ada hari itu berdakwah di OI. Karena banyak jemaah saya langsung berdiri, HP terjatuh. Begitu terjatuh mana HP ya? Di miss call masih bunyi. Miss call kedua enggak bunyi lagi. Kata anak-anak, kita cari aja lewat Google di mana mati terakhirnya. Saya bilang enggak usah, nanti membuat fitnah kita. Ya, kita bersyukur saja, kita doakan yang menemukan HP tadi berguna bagi dia dan nanti kita diganti HP yang baru. Besok pagi pulang dari OI, ketemu HP-nya di IGM. Depan Polda, ada toko HP sana. Begitu ke EGM ditawarin, mau yang mana Pak? Yang 20 juta, yang 15 juta ada semua. Silakan ambilnya.
Silakan ambil semua. Ya pilih yang sederhana saja cukup. Tidak nyampe 10 menit langsung dikasihkan. Masya Allah, bertemunya di sana. Berarti Allah itu ingin ganti HP kita yang baru. Lantas pertanyaannya, nomor-nomor orang hilang. Nanti dia akan telepon sendiri. Di situ termasuk Allah tuh menyaring nomor-nomor yang kita simpan. Jadi kita tuh selalu disaring terlalu. Ya, nanti satu persatu cuma miss call, nanya Assalamualaikum Ustadz apa kabar? Ya baik Alhamdulillah, cuman kangen be Ustadz. Masukin nomor HP. Nanti ketemu, tolong miss call lagi ya, masukin nomor HP. Sebenarnya Allah punya tujuan segala sesuatunya itu. Tapi tanpa kita sadari. Allahu Akbar. Dan orang yang bersyukur tadi, nikmat yang Allah berikan digunakan untuk kebaikan. Jadi segala nikmat ini digunakan untuk kebaikan. Contoh Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang bersyukur kalau pesta anak dia tidak akan undang biduan. Ya, tidak akan undang kemaksiatan. Tapi bagi orang yang kufur, ya saya hari itu ada isi acara di daerah Tanggo Buntung, maaf ya, bukan saya nyebutkan, nah, tempatnya kita rahasiakan. Sudah kita ceramah itu, orang joget semua. Tanya, kok ngapain bapak-bapak ini? Tanya on katanya, on. Ya, jadi semuanya narkoba. Berarti dia pesta anaknya, dia mengundang kemaksiatan. Tapi bagi orang yang bersyukur, dia pesta anaknya cukup dengan pembesar saja, dengan selawat, dengan asma. Ya, dia undang orang baik-baik, berikan makan yang baik-baik. Itu orang yang bersyukur. Jadi nikmat yang Allah berikan digunakan untuk kebaikan. Nah sekarang kita nikmat sehat, pagi-pagi kita ngaji. Berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Tapi bagi orang yang kufur, dia sehat, dia narkoba. Dia sehat, dia minum minuman keras, dia sehat, dia berbuat maksiat. Itu adalah orang yang kufur. Sebenarnya orang yang kufur itu, orang yang zalim itu, dia itu tanpa dia sadari, dia menghancurkan dirinya sendiri. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Masya Allah luar biasa, Allah meminta kepada kita hanya bersyukur. Terus janji Allah ketiga, yaitu Allah jelaskan bahwasanya dengan kita berdoa pada Allah. Coba kita buka janji Allah yang ketiga, surat 40 ayatnya 60. Surat 40 ayatnya 60. Suratnya 40 ayatnya 60. Suratnya 40 ayatnya 60. Quran surat Ghafir atau surah Mukmin ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kuperkenakan doa itu. Jadi siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah akan perkenalkan doa itu. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan ingkar terhadap nikmatku. Nah salah satunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, anak kita itu harus kita kasih warisan. Apa warisannya? Ya warisan anak itu punya kewajiban ada 7. 1, jangan berkata A, rendahkan diri, ucapkan lembut, berkata baik, doakan, memberikan sedekah pada orang tua dan menyolatkan. Dan menyolatkan, Nabi berkata kata surat itu. Dan menyolatkan. Jadi anak kita harus diberi warisan untuk bisa menyolatkan kita. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, anak kita dilajari bagaimana cara sholat jenazah. Jadi lagi di rumah, nah nanti kalau ayah meninggal atau ibu meninggal, sholatkan ayah. Begini cara sholatnya, kita nguling. Pertama, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Yang kedua, Allahu Akbar, baca selawat. Yang ketiga, Allahu Akbar, maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar, Allah ta'ala ajrahu wa tinabadahu wa lahu. Ya.
ada 4 baru salam. Kalau tidak bisa 4 salam, 3 takbir cukup salam. Kalau di Mekah itu 3 Pak Haji, 3 takbir cukup dia. 3 takbir salam. Doanya tadi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang menyolatkannya orang lain belum tentu sampai ke hati. Belum tentu sampai ke hati. Coba kita praktekkan. Kalau kita misalkan nyolatkan orang lain, yang lainnya Allahu Akbar pada saat doa, Allahumma firlahu warhamhu. Cuma di sini. Tapi kalau anaknya Allahu Akbar, Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dosanya. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Benar-benar dari hati yang sangat dalam. Ya, benar-benar dari hati yang sangat dalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan waris kepada anak kita untuk bisa menyolatkan kita. Jadi kadang-kadang orang itu tidak pernah dikasih pesan kepada anaknya untuk menyolatkan dirinya. Jadi anak itu diberi waris bukan hanya harta yang kita tinggalkan, karena waris anak itu harta kita tinggalkan, hutang yang kita tinggalkan, dan menyolatkan kita. Dan menyolatkan kita. Itu adalah warisan dari anak kita itu. Jadi anak kita mempunyai warisan yang demikian. Nah bunda-bunda sekalian, Allah katakan, Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku perkenakan doa itu. Tapi doa itu diperkenakan oleh Allah itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Coba kita buka dulu, ini Allah berjanji, ku perkenakan doa itu, ku kabulkan doa itu. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita harus banyak berhayal, banyak berdoa. Yang kita dapatkan sekarang ini adalah doa-doa kita dulu. Mimpi-mimpi kita dulu. Mimpi-mimpi kita dulu. Nah bagaimana cara kita ke depan? Banyaklah berhayal, banyaklah bermimpi, banyaklah berdoa untuk mendapatkan ke depan itu. Tapi ada syaratnya. Kita buka suratnya Al-Baqarah ayat 186. Suratnya Al-Baqarah ayat 186. Paskuruni askurkum. Wa iza salaka ibadah adi qurib uji budawa isada. Al-Baqarah 186. 186 yang artinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah aku dekat. Dekat seperti apa? Sedekat ulat leher. Dan Allah katakan bahwasanya aku dekat seulat leher dan kuberikan ada 2 malaikat kiri dan kanan. Dan ada buku, nama catatannya buku Ilil dan Sijil. Sijil dan Ilil. Sijil dan Ilil. Ya. Aku dekat, aku akan mengabulkan semua permohonan itu. Dan juga malaikat menjelaskan, Allah menjelaskan di surat Qaf, bahwasanya malaikat itu mencatat apa yang kamu ucapkan. Jadi doa itu enggak bisa dalam hati, harus diucapkan. Harus dilapaskan. Kapan kita berdoa? Ya, pertama antara azan dan iqamah di hadis yang sahih. Ruku pertama, sujud pertama, sujud kedua. Ruku kedua, sujud pertama, sujud kedua. Ruku ketiga, sujud pertama, sujud kedua. Ruku keempat, sujud pertama, sujud kedua. Dan sebelum assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi Allah memberikan 14 titik tempat kita berdoa. Tapi banyak orang mengambil berdoa itu pada saat sujud terakhir. Ustadz berdoa itu dalam hati tidak bisa, harus dilapaskan, harus digoyangkan. Misalkan kita minta semoga anaknya dipermudah jodohnya. Ini digoyangkan, tapi tidak boleh dilapaskan kuat. Kalau lagi sholat, tidak boleh dilapaskan kuat, digoyangkan. Ya Allah. Karena Allah mencatat apa yang kamu ucapkan. Tidak ada ibadah itu dalam hati. Saya kasih contoh, ini misalkan Alif, nah saya suka menikahkan. Ini Alif dinikahkan. Wahai Alif, saya nikahkan dengan Betty Lapea, dengan mas kawin, 1 rol kawat ikat. Kata Alif, mangut-mangut. Sah tidak? Tidak. Dia harus saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Ya, jadi harus diucapkan. Harus dilapaskan.
Allah jelaskan bahwasanya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Sesungguhnya aku mengabulkan semua permohonan hamba-hambaku. Dengan syarat, satu, dia itu beriman kepadaku. Yang kedua, dia itu melaksanakan perintahku. Yang ketiga, dia itu dalam keadaan kebenaran. Pada saat kapan kita itu melakukan kebenaran, sebenarnya kita melakukan semua kebenaran itu pada saat kita sakit. Kalau kita tidak sakit di luar, kita bisa saja melakukan yang kurang benar. Coba lihat pada saat kita sakit, ada enggak kita lakukan yang maksiat? Ada enggak orang sakit itu berbuat yang maksiat, sabu-sabu, minuman keras, berzina dan sebagainya? Tidak ada. Orang sakit itu dia fokus mengingat Allah. Maka orang-orang yang sakit itu doanya dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Jadi pada saat kita sakit itu posisi kita dalam keadaan kebenaran. Ya. Dikabulkan oleh Allah, kita mengambil kisah Nabi Sulaiman. Di mana Nabi Sulaiman itu, coba kita buka. Kisah Nabi Sulaiman surat 38 ayatnya 34 dan 35. Surat 38 ayat 34 dan 35. Quran surat Shad surat 38 ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. Terus lagi Dia 35. berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku, sungguh engkaulah yang maha pemberi. Allah jelaskan, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah. Jadi orang sakit itu kan lagi diuji oleh Allah, tubuhnya lemah. Dan dia bermohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan dia berkata, ya Tuhanku, ampuni aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah aku. Masya Allah, luar biasa. Maka apa yang terjadi? Allah jawab doa Nabi Sulaiman, yaitu Allah memberikan kerajaan kepadanya yang tidak dimiliki oleh siapapun. Di mana Nabi Sulaiman itu tidak tahu kapan dia matinya, dia tahunya pas tongkatnya dimakan rayap. Pas tongkatnya dimakan rayap. Dan kekayaan Nabi Sulaiman dihilangkan oleh Allah. Karena doanya jangan dimiliki oleh orang sesudahku. Maka peninggalan Nabi Sulaiman itu tidak ada. Peninggalan tidak ada. Walaupun orang yang mengklaim Borobudur ketinggalan Sulaiman. Tapi dibantah ayat ini. Dibantah ayat ini. Nah Bapak Ibu sekalian, Allah katakan tadi bahwasanya kamu dalam keadaan kebenaran, kapan kita kebenaran kita lagi sakit itu benar yang kita lakukan. Kita ingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, kita bermohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kita lagi di luar, kita banyak uang, itu ada kesombongan di kita. Manusia itu kan banyak setan yang menggoda. Kita tidak mau sombong, tapi ada kesombongan kita. Kita tidak mau ujub, tapi akan datang penyakit ujub pada kita. Kita tidak mau melihat sesuatu yang tidak baik. Tiba-tiba datang depan motor kita, depan mobil kita, ada wanita yang tidak pakai tutup auratnya. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran begitu kita di luar. Tapi pada saat kita sakit, insya Allah kita dalam keadaan kebenaran. Pertama tadi agar doa kita dikabulkan, kamu beriman kepadaku. Nah bagaimana caranya agar kamu tuh beriman kepadaku? Allah katakan, satu, kamu tuh baca Al-Quran. Perbaiki iman kamu. Yang kedua kamu baca diri kamu. Yang ketiga kamu baca alam. Kalau kamu lakukan tiga ini, Allah katakan, maka iman kamu itu akan stabil. Nah mengapa kita harus baca Al-Quran? Karena kita tahu iman itu di Al-Quran. Kita tahu goibnya Allah itu di Al-Quran. Coba kita buka surat 42 ayat 52. Bahwa kayaknya tahu iman itu dari Al-Quran. Suratnya 42 ayatnya 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya surat Asy-Syura surat 42 ayat 52.
Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Masya Allah. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Jadi Nabi kita ini menyampaikan Al-Quran ini dengan perintah Allah. Coba kita lihat. Waktu dulu Nabi Muhammad menjelaskan bahwasannya di dasar lautan itu ada sungai. Ada juga air laut itu terpisah dua. Maka orang Arab mengatakan mana lautnya, mana lautnya. Bohong tuh Muhammad, bohong tuh Muhammad. Sekarang ternyata benar ditemukan. Di dasar lautan itu ada sungai. Dan ada lautan juga yang tidak bisa menyatu. Begitu orang putar-putar, oh ini yang dibicarakan Muhammad dulu. Dan juga Nabi kita menjelaskan bahwasanya di laut itu ada api. Maka Nabi kita ditertawakan, laut ada api, laut ada api, laut ada api, Muhammad bohong. Ya, sekarang penelitian benar di laut itu ada api. Dari mana dapatnya ini? Yaitu dari Allah. Salah satu pengakuan dari profesor ilmu kedokteran, dia menjelaskan menemukan proses terjadinya manusia. Manusia itu dari air mani lekat di rahim ibu, menempel dari air mani menjadi tetes darah, menjadi daging, terbungkus menjadi tulang menulang, dibungkus daging lagi, lalu kami ukir. Pada saat itu Nabi kita dikatakan gila, dikatakan bohong. Sekarang profesor yang terkenal membuat penelitian proses kejadian manusia, kesimpulan dari penelitiannya itu sama seperti di Al-Quran surah Al-Muminun. Begitu dia presentasi, mengundang semua dokter-dokter ahli, maka dokter muslim angkat tangan. Bahwasanya pertemuan ini, penelitian ini sangat hebat sekali. Hebat sekali. Dengan penelitian seperti ini, saya lebih yakin dengan kitab suci saya, yaitu Al-Quran. Ini ada di Al-Quran, kesimpulannya sama. Begitu dibuka Al-Muminun 15, maka profesor itu masuk Islam. Dia menganggap dia meneliti 10 tahun, ternyata dokter muslim itu cuma membaca Al-Muminun 15 sampai dengan 20. Ternyata ini proses jadi manusia. Nah, apakah Muhammad dokter katanya? Muhammad bukan dokter. Kalau dia bukan dokter, berarti Muhammad bukan orang biasa. Maka masukkan saya ke dalam Islam. Buatkan saya syahadat, maka dia mengaku bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Mengaku syahadat di depan audiens yang banyak sekali. Masya Allah luar biasa. Nah, kamu tahu iman itu dari Al-Quran. Sekarang kita tahu iman dari Al-Quran, di mana ciri orang beriman itu ada 5 ya. Disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah imannya, hanya kepada Allah bertawakal, dia sholat dan dia sedekah. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Kita tahu berudu dari mana? Al-Quran. Kita tahu sholat dari mana? Al-Quran. Kita tahu sholat 5 waktu dari mana? Al-Quran dan hadis. Karena kalau orang Al-Quran saja, dia cuma 3 waktu sholatnya. Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat subuh. Tapi kalau orang yang tahu Al-Quran dan hadis, maka Al-Quran adalah sholatnya 5 waktu. Jadi Al-Quran ada hadis. Ada Al-Quran, ada hadis. Al-Quran adalah firman Allah, hadis cara pelaksanaannya. Cara pelaksanaannya. Contoh di Al-Quran dijelaskan mandi. Mandi seperti apa? Ya, Nabi kita mau menjelaskan mandi itu dari kaki dulu. Sudah kaki siram kaki, telapak kaki siram di sini, siram di sini, siram di sini. Baru ke kepala. Tapi kita kadang-kadang orang kalau mandi nyiram kepala dulu. Maka penelitian dokter kalau orang nyiram kepala dulu sering terjadi ini pembekuan. Orang bisa stroke dan sebagainya itu karena pada saat ini itu disiram dengan air. Yang mandi itu berdua hadis Nabi dari telapak kaki dulu ke kaki, ke paha, ke badan, berapa menit kemudian baru siram kepala. Tapi kalau orang tidak ikuti hadis itu, maka dia mandinya langsung kepala. Maka benar-benar penelitian itu, maka orang meneliti bahwasanya apakah Muhammad dokter? Tidak. Nabi itu bukan dokter, Nabi orang biasa.
Berarti bahwasanya Nabi kita itu bukan sembarang berbicara, Nabi kita itu adalah utusan dari Allah. Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, Allah katakan tadi, janji Allah tadi pertama apa tadi? Janji Allah pertama, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Janji Allah kedua, kita diminta bersyukur kepada Allah. Ya, janji Allah ketiga, Allah itu meminta kita berdoa pada Allah. Janji Allah keempat yaitu agar kamu bermohon ampun kepada Allah. Kalau kamu bermohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Coba kita buka di suratnya 3 ayatnya 133. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus lagi, Yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. terus lagi satu lagi. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri maka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Sadaqallahu Masya Allah luar biasa. Allah jelaskan wasari'u ila maufirotim min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan kamu. Bagaimana cara mencari ampunan? Pertama beristighfar. Yang kedua berbuat kebaikan. Yang ketiga berkata-kata baik. Jadi bermohon ampun itu bukan hanya beristighfar saja. Tapi dengan kita berlakukan kebaikan, maka dijelaskan di surat Hud, surat 11 ayat 114 itu, laksanakanlah sholat pagi dan petang, sesungguhnya dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya dengan berbuat baik itu Allah mengampuni dosa kita. Jadi bermohon ampun itu bukan saja kita itu dengan beristighfar, tapi dengan kita melakukan kebaikan, Allah mengampuni dosa kita. Contoh, kita di majelis ini, selama kita di majelis ini banyak sekali dosa kita diampuni. Banyak sekali dihapus. Ya. Kita sholat juga banyak dihapus dosa kita. Kita berkata-kata baik diampuni dosa kita. Jadi apapun yang kita lakukan, 3 ini kita diampuni dosa kita. Masya Allah luar biasa. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan kamu untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang kami siapkan bagi orang bertakwa. Siapa orangnya? Yaitu orang-orang kalau sudah diampuni Allah dosanya, berani berimpak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan orang-orang itu bisa menahan amarahnya serta bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ciri orang yang masih dendam itu ciri-ciri dosanya masih tebal nih. Tapi kalau orang dosanya diampuni Allah, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah jelaskan juga, dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji, segera dia mengingat Allah. Segera dia mengingat Allah. Jadi siapa lagi yang mengampuni dosa kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan, sedosa sebesar apapun Allah akan ampuni. Maka di hadis itu, dosa sebanyak buih di lautan tetap Allah akan ampuni dosa itu. Jangan takut dari rahmat Allah. Al-Qur'annya di mana? Di surat 39 ayatnya 53. Suratnya Az-Zumar ayatnya 53. Quran surah Az-Zumar surat 39 ayat 53 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Allah katakan bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semuanya. Jadi semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa masih bujang, dosa masih gadis, dosa dalam negeri, dosa luar negeri, dosa berbisnis, dosa apapun Allah katakan akan kuampuni, akan kuampuni. Jadi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah katakan orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang kafir. Sering orang, ya Allah Ustadz aku dulu banyak dosa. Tenang saja,
Allah akan ampuni semuanya. Ustadz, dulu saya pernah syirik musyrik, semuanya. Dijelaskan bahwasanya Allah tidak bisa mengampuni dengan orang syirik musyrik. Ya, itu pada saat dia mati, dia dalam keadaan syirik musyrik. Itu Allah tidak bisa mengampuni. Tapi kalau dia sudah bermohon ampun kepada Allah, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Syirik musyrik itu yang tidak di An-Nisa 48, bahwasanya Allah tidak bisa mengampuni dosa orang syirik musyrik ya. Syirik musyrik itu bukan hanya mereka itu datang ke dukun-dukun, ke paranormal, tetapi syirik musyrik itu orang yang tidak berzakat, yang tidak mau mengeluarkan hartanya, itu termasuk syirik musyrik. Coba kita, ini kadang-kadang orang bilang aneh kok syirik musyrik, ya dia menuhankan hartanya. Kita buka surat 41 ayat 6 dan 7. Suratnya 41 ayat 6 dan 7. Quran surat Fussilat surat 41 ayat 6 dan 7 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Ya, celakalah bagi orang yang mempersekutukan Allah. Siapa orangnya? Orang-orang yang tidak menunaikan zakat, mereka ingkar terhadap pertemuan dengan Allah, mereka ingkar terhadap hari akhirat. Jadi orang yang tidak mau berzakat, tidak mau berimpak, tidak mau menjihadkan hartanya Allah, Allah katakan dia termasuk musyrik. Dia menuhankan Tuhan hartanya. Jadi bukan hanya menuhankan puyang, bukan hanya menuhankan kayu-kayu, tapi dia menuhankan hartanya. Maka Allah katakan dia dalam keadaan fasik. Jadi orang yang tidak berzakat, dia tidak berimpak, Allah katakan juga ini adalah syirik musyrik. Ustadz, saya tidak punya harta nih. Tidak punya harta, ya itu berbeda dengan orang yang punya harta. Ya, orang punya harta yang tidak mau mengeluarkan hartanya, maka dia termasuk syirik musyrik juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah akan mengampuni semua dosa kita kecuali yang syirik dan musyrik tadi. Termasuk kalau kita tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah dan tidak mau berzakat, ya sholat kita juga tidak diterima oleh Allah. Dalilnya di mana? Ayat allazi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Masyaallah luar biasa. Dan Allah katakan jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Coba kita buka satu ayat lagi suratnya. Ayatnya 52, ayat 87, 1287. Surat ini 1287 lagi-lagi. Surat 12 ayatnya 87. Buka surat 12 ayatnya 87. Surat 12 Ayat 87. ayat 87 yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Allah katakan bahwasanya, wahai anakku, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah katakan orang yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang yang kafir. Orang yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang yang sesat. Coba kita buka satu ayat lagi, surat 15 ayat 56. Suratnya 15 ayatnya 56. Surat 15 ayat 56. Surat 15 surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Dia Ibrahim berkata bahwasanya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Jadi
Orang yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang sesat. Tapi kalau orang yang dapat petunjuk, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Selalu mengejar, mencari ampunan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita bukan orang putus asa dari rahmat Allah. Kita mengerti dengan janji-janji Allah. Di mana janji Allah tadi pertama, paskuruni askurkum, waskuruni wala takburun. Ingatlah kamu kepadaku, Allah akan ingat kepada kita. Yang kedua, janji Allah, bersyukurlah kamu kepadaku. Siapapun yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Janji Allah yang ketiga, dengan berdoa kepada Allah. Berdoalah kamu kepadaku, akan kukabulkan semua doa kamu itu. Syaratnya ada di Al-Baqarah 186. Wa iza salaka ibadah anikori bujuda dawa isada'a. Yang keempat, janji Allah bahwasanya bermohon ampunlah kamu kepadaku. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang putus rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Orang yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang yang sesat. Semoga kita semua orang-orang yang ingat dengan janji Allah, kelak kita dimasukkan ke surganya Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.